bilang kita udah benar, kita udah ngelakuin dosa gitu. Kita sudah berdosa. Penginjilan adalah tugas suci, penginjilan adalah tugas yang mulia. Tapi kenapa kita berbuat hal seperti ini? Kenapa kita terjatuh dalam hal dosa-dosa seperti ini? Ya, tentang perzinahan. Di situ gue nangis guys. Gue bilang gue mau berhenti, gue gak mau. Terus dia bilang begini, saya harus ingat, ada dosa yang mempengaruhi keselamatan, ada dosa yang tidak mempengaruhi keselamatan. Ngeri nggak kata-katanya? Ada dosa yang mempengaruhi keselamatan, ada dosa yang tidak mempengaruhi keselamatan. Lina Wijaya kayak gitu. Jadi dosa berzina boleh. Gila. Nah, berzina menurut dia adalah dosa yang tidak mempengaruhi keselamatan. Jadi lu udah selamat gitu. Jadi nggak perlu takut lagi. Dan dia juga ada ngutip ayat, cuman gua lupa ya ayat apa. Karena itu udah lama juga. Jadi seperti itu teman-teman. Di situ gue udah ngerasa something went wrong. Dan yang paling gue takuti apa? Gue udah nggak diberkati Tuhan. Jadi ya sejak saat itu hidup gue nggak nyaman gitu, nggak tentram. Ada pun semua kejadian seperti ini yang terjadi sekarang. Apa yang udah terjadi di hidup gue? Ya udahlah. Kalau dalam itu bentuk penebusan dosa gue terhadap Allah ya, terhadap Tuhan, it's okay, gue terima. Karena ya gue nggak peduli mau dosa besar atau dosa kecil, karena dosa tetaplah dosa. Gitu aja sih menyikapi soal perzinahan. Oke guys, gue mau cerita dikit nih. Jadi kalian baca sendiri dah ini chat dari si Lina ya. Jadi di sini dia ngutip Al-Azab ya 51 sama Bukhari 4414. Apa katanya? Itu jelas sangat dibolehkan berzina, asalkan bersyahadat maka dijamin masuk surga apapun perilakunya. Ini lo lagi Dina pakai biar kamu tahu alasan kenapa bersyahadat, karena mau bebas zina apalagi sama orang yang disayang. Itu pun sah kata si Uwas. What else? Dia mengutip ayat di Al-Quran tapi mengajak si Cencen ini berhubungan. Ini ngeri ini perempuan ini. Terus dibalas sama si Cencen, terus kamu mau paksa saya berzina? Kata Cencen, enggak lah, cuma biar kamu nggak salah paham dengan ajaran Muhammadmu sendiri katanya. Terus di bawahnya, aduh nggak nampak, dikirim sama Cencen ayat Al-Quran yang janganlah kamu mendekati zina ya, aduh buram ya, janganlah kamu mendekati zina. Terus dibalas, baca lagi seluruh hadis pendukung dan kenapa tidak menayangkan ini isi semua tauziah Uwas katanya. Mendekati zina aja nggak boleh, tapi melakukan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri sesuai data tersebut. Ini memang parah ini bisa kena loh. Zina ini, iya udah bisa ini, bukti ada. Oke, di situ kenapa dia ngechat seperti itu? Karena dia tuh sering ngajak ketemu dulu sering ngajak ketemu, dan gua tuh gak mau ketemu karena kalau ketemu udah pasti berzina dong. Ini nih awal-awal gua balik syahadat lagi guys, balik ke Islam, gua bilang gua gak mau berzina gitu. Nah tiba-tiba dia ngirimin kayak gitu. Kalian baca sendiri lah chatnya. You know what I mean guys, you know what I mean. Oke guys, gua mau cerita di Jadi dia tetap memaksakan kehendaknya. Dia memaksakan kehendaknya biar bisa jumpa sama Cencen. Cencen nolak. resiko jadi orang ganteng. Lu mau tau gak seberapa ngebetnya si Lina sama gua sampai heran cok. Nih lu baca, Cen please besok ketemu di Manggarai, Lina mau pulang ke PTK SBH. No, tulisannya sama kayak typingan yang tadi nih, SBH kapital, TDK kapital, TDK kapital. No, tulisannya tuh lihat sama kayak yang tadi coy, sama yang bikin drama gitu yang aku orang tuanya teman gua anjing.
Tuh baca tulisannya nih. Aku suka kamu bukan karena tubuhmu, tapi roh kamu telah masuk ke sukmaku dan aku jadi gerak-gerak atas mauku sendiri. Anjir, gila nih orang ngebet banget sama gue ya. Gue juga sampai heran, kenapa sih cewek-cewek pada ngebet sama gue? Gue sendiri bingung, apa daya jual gue ya. Nah terus gue kasih gini aja, pulanglah, jangan bikin ribet hidupmu sendiri. Ini orang gila cok, tergila-gila sama gue cok. Stres. Gimana gimana gue agak kasihan guys. Dia bilang kayak gini, nggak tahan lagi sakitnya guys, dia jual kesedihan gitu sama gue. Gimana coy, anjing, dia jual kesedihan gitu sama gue cok. Shit, aduh. Oke guys, aduh kocak banget ini, kocak. Ini gue baru nyampe banget rumah jam 10 malam karena ada beberapa hal yang perlu gue kerjakan. Tapi ketika gue sampai rumah, gue lihat chat nyokap gue itu lucu banget cok. Kalian bisa baca ya chatnya nih dari nyokap gua. Nah terus ini ada chat Jadi apa orang tua si Chen ini dapat chat bahwa masih digangguin pakai nomor lain oleh si Lina, mau ngajak apa kalau nggak dibilangin kayak gini kayak gitu sama keluarga katanya. Nah, ini chatnya. gue ini di chat sama si Lina Wijaya nih, orang yang tergila-gila banget sama gua. Nah ini si chatnya. Nah, halo Bu Lina, Aspri Ibu dulu itu yang pernah di podcast Dotan ya, seperti stres atau bagaimana Bu? Kenapa kian rusak seperti homoseks atau maaf PSK pria? Ibu sudah lihat beritanya. Jadi ini si Lina yang ngechat ke orang tuanya pakai nomor lain, ngaku-ngaku sebagai orang lain. Salam katanya. Thanks sudah menghubungi Lina Wijayati, mohon maaf, maksudnya dia sendiri chat diri sendiri gitu loh. Dia sendiri chat diri sendiri nuduhin si sini. Nah, kita lanjut. Depresi. Katanya dia ngaku di chat sama orang yang ngakunya sih orang tua temen gue di kampus ya guys ya. Gila, serem juga ini. Anjir, bisa gini ya? Ya jadi kalian bisa baca sendiri tadi screenshotannya chat dari orang yang katanya ngaku bokapnya teman gua di kampus gitu, ngechat dia sambil katanya ngatain gua nih kayak homo nih orang nih, ini homo nih orang ya, terus kayak pelacur pria atau apalah gitu. shit. Oke, ini gua kasih fakta di balik semua drama itu, ternyata itu dia sendiri yang ngechat. Nah ini adalah buktinya nih. Typingannya sama cok, typingannya sama nih, bukti-bukti chat dia nih waktu ngechat sama gua. Gila, typingannya minimal minimal typingannya dibenerin dulu goblok, jangan disamain kayak gini. Ini typingan lu sendiri ya. Astaga gila. Typingannya sama persis, gila, ketahuan lah goblok kita. Intinya gini guys, si orang ini, si Elo ini kan dia tuh bisa dibilang fans berat gua lah. Dia tuh tergila-gila sama gua ya, mungkin karena gua ganteng guys ya. Biasa lah gua ganteng gitu. Tapi ya gua tinggalin dia gitu di saat dia lagi sayang-sayangnya. Ya udah gitu, dia akhirnya mencoba buat menjatuhkan gua bagaimanapun caranya gitu. Ya gua sih nggak merasa dijatuhkan sama sekali. I'm fine, I'm happy. Terus blow up nama gua di akun YouTube lu ya, Lina Wijaya, terus dan juga tag dong akun YouTube gua tuh biar di subscribe, soalnya subscriber gua naik nih ya, subscriber gua naik lumayan, viewers juga lumayan naik. Kalau di TikTok gak usah ditanya lagi lah ya. Nah intinya gitu. Dan perkara foto atau masalah gaya-gaya cosplay kayak gitu, gua tuh udah hobi cosplaying tuh dari dulu ya, teman-teman kalian udah pada tahu lah gua tuh hobinya apa. Terus masalah-masalah rambut panjang, visual kayak segala macam, emo dan sebagainya, that's good gitu. Make up juga ya, belajar tipis-tipis lah gitu lah guys ya. Nah Tante Mika, pause dulu. Ya, ini si ganteng kalem yang sudah terlepas dari genjutsu musuhnya Batman ada di bawah. Naikin jangan nih? Naikin lah, Mabre. Naikin cok, naikin. Biar Iqbal yang nanya-nanya, dia karena baru tahu banget ada kayak ginian. Ini ada di bawah. Ada coba gue tanya sih. Mana dia? My brother, how are you today? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Chen. Gimana kabar?
Alhamdulillah baik nih, baru balik dari kampus. Wah, mantap Lola dan Tampan doi mah, Bre. Lu yang bener. Yo ngobrol. Jangan-jangan lu baru Jadi ada pulang apa dari nih? rumah Kayaknya Lina. nih rame nih. Oh rame Cen. Enggak, gua mau tanya, lu baru pulang dari rumah Lina? Dari kampus gue. Oh, kirain dari rumah Lina, anjir. Ya, salam kenal bro Ceye. Gue baru tahu nih ceritanya kan. Bro Nyimak karena belakangan ini lagi konflik antara apologet Kristen versus apologet Kristen, maka para intelijen ini mencari tahu bagaimana mereka di balik layar. Nah, ini. Mantap. Ternyata Lina Wijaya ini sebegitu gila babinya dia ya. Birahi macam babi dia coy. Birahi macam babi. Jadi kok lu emang sering nih diajak berzinah gitu atau gimana sih? Wah, kalau boleh jujur ya, dia sering Ya. ngajak ketemu ya. Kalau ketemu udah pastilah bro. Gimana? Oh bentar, aku ada informasi. Apa teman-teman jangan lupa di follow CY ya, channelnya ya teman-temannya di follow akunnya ya. Biar ada support dari kita buat channelnya ya teman-teman ya. Lanjut Chen. Oke. Emang sering dia ngajakin ketemu-ketemu kayak gitu, emang mancing-mancing. Awalnya gimana sih? Lu pernah kerja sama dia atau gimana nih awalnya? Awalnya gua kan memang ya pengen belajar Kerja Kristen. sama dia. Dia Ya, dulu- wait, bukan. Tadi kan gua sempat denger tuh, lu sempat jadi asistennya dia atau gimana gitu. Ini di record nggak apa-apa nih. Gak apa-apa lah. Santai. Lu sempat Ah, jadi mantap sih. Lanjut. Ngobrol lah. Ya, lu sempat jadi asistennya dia nih. Sempat. Nah, waktu jadi asistennya dia itu emang karena lu punya hubungan lalu jadi asisten, atau lu jadi asisten dulu terus tiba-tiba lu punya hubungan yang serius, gimana tuh? Jadi asisten dulu bang. Dari Oh, lu jadi asisten dulu, Ya, ya. asisten dulu, nggak ada hubungan apa-apa nih. nggak ada. Nah, awalnya gimana? Lu boleh ceritain, gas, mantap. Awalnya masuk room kayak gini nih, masuk komal kayak gini kan awalnya kan. Gua bilang lah, gua pengen belajar Kristen gitu. Terus ada dia bilang, ini gua kasih Alkitab mau gak? Terus kata gua gak usah Alkitab buku, gua ada tuh di HP. Jangan, katanya nggak barokah katanya. Ya udah kata gua, kalau masih mau ngasih, gua kasih alamat gua tuh kan. Gua chat dia tuh di WA, ada nomor WA-nya di YouTube. Kalian cari aja tuh nomor WA-nya di YouTube official dia tuh. Nah, dia gua chat, habis itu Alkitab dikirim lah gitu. Nah, nggak lama kemudian dia ada bikin status apa gitu ya, nyari asisten. Kebetulan gua karena pengen belajar gitu, pengen belajar Kristen, jadi sekalian aja gitu, sambil pengen tahu gimana sih gitu penginjilan itu apa sih, dakwahnya orang Kristen tuh gimana gitu kan. Ternyata gua kagetnya sih kayak, ya gua tahu semua orang pernah hilaf ya, sorry ya, gua tuh orang berdosa, jadi ya berzina gitu ya. Tapi setelah itu gua udah bikin VT juga sih ngebahas tentang ini. Gua bilang gua nyesel banget gitu. Ternyata lu bersih sama dia gitu. Iya. Tunggu, Bre. Ini lu nyeselnya ini nyesel karena dosa besar dalam Islam atau nyesel karena lu berzina sama yang bentuknya macam begitu gitu? Yang mana nih? Dua-duanya lah bro. Anjing. Lanjut. Dua-duanya ya. Jadi oke, lu belajar Bible, setelah lu belajar Bible dibimbing sama Lina. Ceritanya Lina jadi pembimbing nih lah ya. Ya jadi Dia ngajarin lu, ketika lu nanya-nanya dalil, dia ngejelasin gitu kan. jadi mentor lah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi, Pak Guru olahraga. Oke. Dia Assalamualaikum, Bang Iqbal. dia yang ngajarin, waalaikumsalam. Dia ngajarin lu ya terkait segala sesuatu yang lu tanyain ke dia, dia ngejawab gitu. Terus kalau Yoi. sampai bisa tidur sama dia itu gimana Tentang gitu? kita. Awalnya kan ada acara di mana gitu ya, di salah satu gereja dia ngisi ceramah gitu ya. Nah, kebetulan kita satu hotel lah waktu saat itu. Satu hotel. Ya udah kejadian lah kayak gitu. Nah, paginya gua kan mau ke Bandung. Paginya tuh gua mau ke Bandung, terus gua bilang, "Waduh, itu semalam kejadiannya gila banget sih, gua nggak tahu lah gua kenapa bisa kejadian kayak gitu." Gua bilang, "Menjalani tugas suci loh. Kita sudah menunda ini." Gua takut banget sih tuh, Bre. Gua takutnya karena apa? Gua takut nggak Ini lu belum ada hubungan kan? belum ada. Belum ada, oke, lanjut. Gua takutnya nggak diberkati Tuhan gitu loh. Assalamualaikum Bang Da. Waalaikumsalam. Cara dulu Bang Da.
Kita Ci, lagi Ci, ke podcast ini, Nah, aku tanya ini gantian. Boleh nggak aku tanya? Lanjut. Jangan yang susah-susah tanya. Enggak. Pertanyaannya simple aja. Pertanyaannya adalah modelan yang begitu itu, apakah A enak, B tidak enak? Wah susah ini nanya. Loh, kenapa susah itu? Oh, jadi mau dibilang enak-enak, mau dibilang enggak gitu ya? Enak-enak enggak enak gitu. Gak enak bang. Gilangin gua. Kenapa nggak? Bang Kenapa Iqbal, nggak ngasih? pertanyaan saya ini loh. Pengen main save aja ya, pengen main save gitu. Iya. Oh, iya. Kalau sana sini, cuman kan dia duluan yang nyenggol. Nah, iya kan dia dulu Ntar aja dulu. nyenggol gitu. Yang Makanya lu ngajak- bisa all out. Ntar dulu. Yang ngajak duluan lu apa Lina duluan yang ngajak? Dia yang duluan. Nah, jangan gitu nanyanya dong, itu terlalu kabur. Kita butuh spesifik di sini. Itu posisinya lagi ngapain gitu. Ya, ntar dulu, yang ngajak bakalan masuk ke situ anjir, ntar dulu. Iya. Yang ngajak dia. Anjir. Dia ngajak dengan cara kayak gimana gitu loh. Dia ngajak dengan cara apa? Itu gak usah gua jawab lah. Pokok intinya dia lah gitu. Tunggu Chen. Di sini lu korban, Bre. Di sini lu korban gitu loh. Korban anjir, korban nenek-nenek anjing musuh Batman. Joker anjing. Bukan gameplay, ada musuh Batman satu lagi. Lu kalau nonton zaman kecil nonton Batman, lu lihat musuhnya ada satu tuh. Lu lihat aja video-video gua tuh yang rekaman dia marah-marah. Anjir. Mau jadi Joker. Iya, itu udah lihat banget tadi, lucu banget itu. Tapi bukan Joker, dia tuh kalau musuh Batman bukan Joker, ada satu lagi. Pinuin. Nggak, bukan. Joker aja. Satu Mika nangkep lagi. Ya, nah Chen, kan dia yang artinya begini. Coba kita kronologis ya, beres penginjilan, lu pulang gitu ya. Balik ke hotel lah bareng. Hotel penginapan. Ini hotelnya berapa orang itu, Bre? Penginjilan lu itu? Cuman kita berdua aja. Oke, berarti lu kamar sendiri, dia kamar sendiri. Di satu ruangan. Satu ruangan. Kenapa? Itu emang dijebak atau duitnya nggak cukup? Mas, ganti akun gua. Iya. Gua nggak tahu kenapa. Ya, awalnya juga gua. Oh, dia yang ngurus ya. Awalnya juga gua kaget, ini satu ruangan. Anjir kata gua. Udah nggak apa-apa. Udahlah. Oh gitu dia bilang, udah nggak apa-apa. Emang pernah diplot anjing ini malu. Oke, ya. Gua bukan buka aib atau apa gitu. Cuman gua all out aja karena memang dia udah bikin fitnah sana sini, bro. Gitu. Betul gitu kan. Gak Jadi apa-apa. lu punya hak untuk membersihkan nama di sini kan. Gak usah, nama gua udah rusak, gak apa-apa. Enggak Iwan, kalian harus tahu Chen yang sekarang ini udah lepas banget, alhamdulillah dia udah bebas dari apa ya. Dulu tuh kayak orang bingung kalau dulu tuh. Sekarang dia udah alhamdulillah normal lah. Welcome back. Tapi Aki Kores gini, Iya. Chen. Gini, lu ngerasa nggak Chen bahwasanya ada yang di luar hal yang lu nggak bisa kontrol, tapi itu bukan lu pas waktu saat itu ngerasa nggak Iya. bahwasanya aku kok Iya. gini sih, biasanya nggak gini gitu, ada nggak gitu? Ada bang, iya bang. Tapi gua nggak gitu? gua nggak mau nyalahin pihak-pihak lain atau gua kabur Ya dari. aku tahu itu sih, salah gua. aku juga nggak akan nyalain yang lain, nggak, maksudnya pernah kan merasa bahwasanya sesuatu yang lu lakuin ini, oh aku kok gini sih, Iya. gitu, pernah kan? Ya. Tapi kesimpulannya enak kan? Ya, Kesimpulan akhir, nggak enak kan? ya enak Oh, banget. gua patah-patah sih. Tunggu dulu, ini Kores ini kurang ajar loh. Masa gua dikenain tritung pezina gobloknya ada di foto gue loh, jangkrik. Ya udah gue balik dulu ya. Coba gimana caranya? Nah gini aja lah. Semuanya aja lah di akunnya Aki Ardi lah udahlah. Semuanya aja udah. Kayak gitu aja dibahas. Lanjut. Ya udah, lanjut Bang Iqbal belum selesai kan tanyanya tadi, lanjut Bang. Ya ini ada Unik Rifa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unik. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Ada apa ini? Enggak, Ini ada korban pelecehan seksual ini. Aduh, Cecen, kamu dilecehkan, Cen. Gua patah-patah ya? Gua patah-patah tuh gimana sih? Aman, enggak aman. Aman, Bang, aman. Cecen. Gak masalah saya. Oke, Cek, Cecen lanjut Dinda. dilecehkan sama siapa? Dinda.
Wah anjir, baru naik sudah kena peringatan nih. Wah, Jangan turun, nggak usah, itu cuma gertak doang, nggak usah turun, lanjut. gua ngerokok ya, Siapa yang Pak. telah Aman, siapa aman. yang telah menyakitimu, Jen? Nggak ada Oh sih. gitu dibahas. Only Riva ini apa sih? Oh, kirain si Tante Mika. Hati-hati ya, Tante Mika ini dua alam ya, guys. Dia 100% betina, 100% jantan Oke, ya. Jen, gue tanya Jen. Pada saat penginjilan itu, kalau di luar kota itu pasti nyewa hotel atau tidak pasti nyewa hotel? Pasti nyewa lah. Gorong-gorong Pasti lah. nyewa hotel. Oke, pertanyaannya, kalau pasti nyewa hotel, berapa kru yang dibawa? Cuman gua berdua bang. Oh, cuman berdua. Cuman berdua. Oh, oke, Berdua. berdua. Kok lu mau sih berduaan? Ya gua gak mau bang, anjir. Gua kalau nolak marah-marah dia cuy. Tapi kalau marah apa efek gini? Kalau misal dia marah, Chen. Kalau misal dia marah, apa yang lu takutkan dari dia? Coba. Oke, yang gua takutkan tuh dia ngebongkar ini tentang pemurtadan gua ke bokap gua. Tapi kan pada akhirnya ya udahlah. Bongkar sekalian. Gua udah Masa bodoh lah ya. Iya. Tapi gini, Chen. Misal dia marah, lu sempat gak takut nggak dikasih uang jajan atau apa gitu? Kagak lah. Nggak ada ke situ kan tapi kan? Gua bukan orientasinya duit. Oke. Berarti intinya kalau dia lu takut dia marah bukan karena lu takut gak dikasih duit kan? Bukan, gua gak ada duit sendiri cuy. Dari mana lu dapet duit? Kerja lah. Dari orang tua lah. Oh, oke, dari orang tua. Masih Orang ada. orang tua nggak marah, Chan, lu dibawain sama Lina Wijaya gitu? Marah banget lah. Loh. Lah kalau udah tahu marah, kenapa lu nggak takut sama orang tua lu, malah takut sama dia? Dia kan gua awal-awalnya tuh udah tahu orang tua gua. Awalnya Oke. gua bilang, gua pikir jangan sampai tahu lah gitu. Jangan Oke, sampai oke. tahu. Tapi kan gua nggak kuat ngadepin dia ya kayak gitu. Kayak anak kecil ya, Chan ya. Lu lihat rekaman gua yang dia marah-marah ngancam bokap sama keluarga gua tuh, yang katanya mau jadi joker. Oke. Joker orang. Oke. Ancamnya Chan, ngancam gimana? Ancam gimana, Chan? Jadi gua lupa tuh kejadiannya tuh, kalau nggak salah ya dia sore-sore gua agak bisa dihubungin, gua lagi main game biasa, gua main game. Low battery. Jan, Discharge. Jan. Oi. Lu umur berapa sekarang? Gua 25. Dia umur berapa? Dia lahir 7 tahun 71. Jangkrik tuwek, Cuk. Anjing 50 tuh, Cok. Oi. Mana aja. Aki Kores itu commute Aki Kores. Itu dicubit kulitnya nggak balik lagi itu anjir, gimana lu main itu? Cok, Aku goblok, tambahin anjing, sedikit tahun ya, Chen, 71 ya. tolol anjing tahun 71. Aku tambahin sedikit ya, Chen ya. Kamu harus di sini terang-terangan karena dia fitnah lu. Semalam dia live, dia buka itu AI semua. Bikin AI yang si Chen aja itu katanya. Dibilangnya lu bikin AI. Jadi memang lu harus klarifikasi juga di sini gitu loh, Chen. Maksudnya ya gimana? Itu AI Yang bukan. di Itu loh. VT lu itu editan lu semua katanya. AI bukan. Nah, lu Oh, klarifikasi. Ah. Enggak kok, aman aja asli itu. Mana yang Asli. bisa bikin suara kayak gitu, coy? Wah, itu Nah, seumuran oke. tahun 71, mamaku lahir tahun 71, Cok. Gila. 71 berarti. Ya dia mah memang kayak gitu, coy. Dia Enggak, selalu kalau usia ya. 71 tuh berapa ya sekarang teman-teman usianya ya? 50 berapa? 55, 54, 55. Lucu 54. Ya 54 yo. 54 versus 20. Versus 25 anjing. Chan, sepengetahuan lu, dia udah pernah nikah berapa kali? Sepengetahuan gua nih, dia nikah udah berapa ya? Wah, gua juga nggak tahu sih, tapi sekali lah kayaknya. Oke, terus kemudian pas waktu melakukan penginjilan, apakah setiap melakukan penginjilan dia begitu? Begitu gimana maksudnya? Lu apa sih? Enggak ngerti begitu ini ya. Aja kawin gitu maksudnya? Soalnya kalau penginjalan tuh
gue juga gak tahu di mana penginjilannya. Dia lebih seringnya ngajak gue jalan-jalan aja sih. Oh, Beda jalan-jalan ngapain? Ya, kayak gitu. Perot-perot lah anjir. Tunggu dulu. Beres jalan-jalan ngapain? Perot-perot apalagi lah. Balik. Gak tau lah. Pasti ada Lu tau lah ya, oke, lu tau lah ya. Oke. Berarti itu sering banget nggak kehitung, Chen. Coba itu kehitung jari atau nggak kehitung jari? Gua gak ngitung sih. Nggak ngitung ya, oke. Lu pernah inisiasi atau dia mulu yang inisiasi? Dia. Tunggu Chen. Nah ini yang gue penasaran. Anjir, kasihan Chen. Sebentar. Iya, lanjut. Caranya gimana, Chen? Caranya maksud gue, apakah dia ngegoda atau langsung nyentuh fisik gitu kayak gimana? Langsung aja. Langsung aja udah, Chen, ayo gitu buka baju lu dibukain gitu atau gimana? Atau dia kayak ulet bulu dulu di lantai, ngek sampai kasur, sampai badan lu gitu Iya. atau gimana? Menari-nari dulu. Bayangin sendiri lah. Enggak. Nggak bisa lah, beda-beda orang-orang. Kan yang ngelakuin elu gimana sih lu? Si Iqbal aja ke plafon dulu, dia baru ke kasur kan, beda-beda orang. Betul. Apakah dia menari-nari dulu, mencambuk dulu kayak kuda lumping atau gimana? Gua break dance dulu gua. Dendit gitu-gitu gua. Beda-beda, bro. Chen, gini Chen. Kan Oi. lu kan punya jari 10. Nah, kira-kira sejari itu nggak kalinya, repetisinya? Lebih? Lebih lah. Wah, cok. Lebih lah cuy. Iya. Aku mau nanya satu sama Iya, Chen. iya. Chen, kan lu dekat sama dia lu Chen, ya kan? Ada nggak dia bongkar-bongkar aib apologet Kristen yang lain sama lu? Ada tuh yang di rekaman gua. Anjay, kelas. Yang siapa? Yang kena itu? Yang kena HIV itu? Yang orangnya kurus? Iya. Elia. Cuk, langsung Mika langsung ngomong cuk. Dia bilangnya begitu. Tahu dari mana dia? Katanya sih menurut pengakuannya si orang itu pernah dia pungut juga, dia pernah tinggal di rumah. Orang sekretariat bukan aku. Berarti kesimpulannya si Maron ini pernah mengaku ke Mana yang nih di bawah ini. bubun nih berarti? Si Maron ini pernah mengaku ke LW. Menurut pengakuannya gitu. Oke. Tapi diiyakan nggak sama si Maron? Dia nggak pernah nanggepin juga sih, kayak bodo amat gitu. Tuh lah, informasinya valid nggak nih? Si itunya nggak pernah nanggepin juga, karena ya gue juga jadi dulu gue percaya aja kan sama ucapan si LW. Tapi semakin kesini gue jadi ini bohong nih orang nih kayaknya gitu. Tapi gue nggak tahu lah, itu urusan mereka berdua lah. Iya. Ya, tapi mohon maaf ya Chen ya, kalau pertanyaan gua agak gimana gitu kan, tahu sendiri kan lu kalau gua debat itu pertanyaannya nggak ada yang bisa jawab, paten mohon maaf ya. Aman aja. Ya. Bang Iqbal mana? Res, Aki. Bang Iqbal mana? Nggak tahu tadi ngurus kerjaan kali, di bawah lagi deh. Gue juga mau bilang kayak dia ada bikin akun pakai nama gua, pakai foto-foto gua diambil ya, akun-akun itu isinya memuji dia. Nah, jadi Validasi mandiri. orangnya kayak gitu. Kan bahkan sampai sekarang pun dia gak akan ngaku gitu, gak akan mau ngaku tentang perasaan dia gitu aja. Dia takut, entah takut ke gereja atau ke pihak donatur. Iya. Kalau dia terlibat skandal gitu. Tapi dia dapat duit dari gereja tuh untuk penginjilan ya, dapat duit ya? Nggak tahu kalau masalah itu bang. Lu dikasih duit nggak pas waktu penginjilan? Nggak gua. Loh, ya terus kalau lu jalan-jalan? Ya itu makanya gua bilang ya gua profesional aja gitu. Maksudnya dia bisa ngapa-ngapain juga bang. Gua bisa ngapa-ngapain juga, nolak juga nggak bisa. Waktu jalan-jalan ke Bali juga gua udah ogah banget itu. Gua udah ogah banget. Cuman dia langsung marah. Nih, gua udah pesanin tiket, lu harus ikut gitu malam-malam. Berarti kesimpulannya lu masih tinggal di rumah orang tua lu ya, kesimpulannya ya? Yoi. Oh gitu, iya. Jepang juga sama.
Gimana? Ke Jepang. Iya, waktu dia ke Jepang juga ngajak gua gitu. Duit dari mana dia? Gua Banyak tolak. banget dia duitnya. Kalau itu nggak tahu gua. Dia kerja nggak? Kagak, kerjanya itu menghujat. Nggak gini Jen, kan lu kan udah lama kan, berapa tahun sih kenal dia dan berapa tahun sih deket gitu aja deh, bukan kenal ya, deket setahun 2 tahun? Nggak nyampe setahun, anjir gua dari Januari aja, Januari tahun ini. Nggak nyampe setahun tapi intens banget ya kan? Iya, tuh. Oke. ah, Nah terus informasi yang dia dapat tentang Joseph sama Agatha tahu dari mana dia? Kalau Agatha gua nggak tahu. Kalau Joseph katanya dia kan murtad juga ya si Joseph ya. Gimana? Katanya Joseph juga murtad juga katanya. Terus? Terus pernah ketemu lah sama dia. Gua kurang tahu tentang si Joseph, tapi yang jelas dia tuh ngakunya bahwa dia punya jasa yang besar dalam proses pemurtadan si Joseph. Udah itu aja. Gitu ya. Elia juga sama. Tuh Elia tuh murtad. Bukan murtad, maksudnya dia punya jasa yang besar dalam nama Elia. Penyakitnya Elia. Validasi mandiri lagi kesimpulannya. Iya. Ya. Jadi kocaknya juga gini bang, nih gua cerita ya. Jadi Iya. gua waktu di gereja nih, gua nih anaknya rajin banget ke gereja tuh. Waktu gua masih jadi oten, gua ikut semua kegiatan gitu di sana. Kegiatan apa ikut, gua ngobrol sama orang-orang sana, ikut persekutuan pemuda dan lain-lain. Nah, gua kenal orang-orang di sana. Ketika ada masalah ini, dia tuh kayak seolah-olah gua yang paling berjasa nih mengenalkan lu ke orang-orang gereja gitu. Iya. Dia tuh ngerasa Validasi mandiri lah ya. Validasi mandiri lah ya. Gitu. Iya, gue paham orangnya kayak gitu ya. Kayak gitu orangnya bang. Jadi udah nggak aneh bang. Iya, Chen, iya. Lu sempet nggak dikasih akun TikToknya dia, Chen? Tempat itu yang bikin desain logo kayak tanpa ragu itu gue yang bikin. Oke. Kalau yang ngendaliin bukan lu? Yang ngendalin gue pernah, tapi gua nggak banyak juga, gua ogah gitu kan. Oke. Nah, semenjak gua ada masalah terakhir tuh yang gua habis dari Kodondi, gua udah give up, gua akhirnya gua kasih semua tuh akunnya tuh ke dia, gua balikin, nggak gua apa-apain lagi akunnya. Oke. Setelah lu sadar gitu kan dari apa namanya keterpurukan ini gitu, terus apa yang dia lakukan ke lu? Gua nggak tahu apa yang dia lakukan. Apa nggak berusaha hubungi lagi atau gimana gitu enggak? Nggak, dia banyak ngehubungin. Ya lah itu, maksudnya itu yang gua tanyain, apa yang dia lakukan untuk lu? Hubungin lagi kek, atau telepon terus kek, atau datengin lu kek, atau gimana ada gitu sih, loh? kalau telepon dia cuma ngechat, nggak tahu ngechat apalah, gak jelas, nge-share TikTok, video TikTok atau apa kayak gitulah, gua diemin aja. Terakhir tuh tanggal 2 September dia ngajak ketemuan. Nah terus? Ya kan gua bales. Oke. Gua sengaja nggak blokir akun dia, biar gua tunjukin bukti siapa yang sampai saat ini masih ngehubungin gitu. Dan kalau di WhatsApp itu ada inskripsinya, jadi ya betul. sama akun dia itu bisa di-pair. Kalau misalkan HP gua kasih, diteliti aja, pairin itu akun fake atau bukan, atau akun bikinan gua atau bukan gitu. Nomor-nomornya masih ada gitu. Chen, tunggu dulu Chen. Ini kan sebagai laki-laki Chen ya. Sebagai laki-laki, gue juga laki-laki juga ngerti ya kan. Masa nggak ngerti sih? Coba lu kalau bisa jawab jujur, tapi kalau nggak bisa jawab, misalnya terlalu private, ya lu private aja ya kan ya. Pas waktu dia ngajak kayak gitu, dia yang di atas atau lu yang di atas? Dia yang di atas. Dia lah di atas gue. Kalau dia yang di atas, sampai lu cerut atau enggak? Sampai, tapi lama bang. Oke. Kesimpulannya pakai dia kecapean bang.
Oke. Kenapa harus ada? Kenapa harus ada penjelasan tapi lama sampai dia kecapean itu apa? Mau dibawa kemana itu? Kelihatan nggak bisa ditinggal. Jadi di situ gua Woi, ini cerita apa ini, woi? kualitasnya itu sudah Woi, ini cerita apa, jelek, woi? sehingga susah. Ini nyiram rumput ini di Riva ini apa sih? Ini nyiram Jadi rumput. sini gua jelaskan kenapa Tunggu. gua kasih tambahan kata-kata itu untuk menjelaskan bahwa kualitasnya sudah hancur parah sehingga gua untuk mencapai keluar itu sangat lama dan susah. Tapi nggak takut ngomong kayak gini? Cen? Gua tanya aja. Apa, woi? Cen, lu nggak takut ngomong kayak gini? Cen? Anjir. Kualitasnya sudah susah. Nih, gua gak ada takut-takutnya nih buka gua nih ya. Nggak, Cen, gua tanya, Cen. Lu ngomong kayak gini tuh yakin? Hah? Yakin lu kayak gini ngomong kayak gitu yakin? Yakin aja, Bang. Oh, Kenapa? apa? Ini yang penting, poin penting yang aku mau tanya Macan nih, penasaran. Ketika dia mengajak lu itu dengan membawa ayat Bible dan Al-Quran itu, coba terangkan, Cen. Gimana maksudnya? Ayat biblos di mana? Yang mana yang bawa ayat biblos? Ada, dia mengatakan zina itu ada yang apa, dosa ini yang walaupun Oh, itu berzina gua- tapi masih selamat. Ya, gua lupa tuh dia pakai temannya, tapi memang Ada di fitting nggak itu? nggak ada. Gua lupa ayatnya yang mana, tapi itu Ini Amsal ini anjir, Amsal 7 ini pasti. bukan Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari itu. Jadi dia Bukan, melegalkan zina dengan mengutip ayat Al-Quran dengan Bible gitu loh, Cen. gini ya. Kalau Iya, yang dia bawa dalil Amsal 7 paling 16, 17, 18 itu. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari mumpung suamiku nggak ada di rumah, anjing bukan, ini Bang, nggak bukan jelas. itu, Bang. Jadi ceritanya tuh Bukan, gini. bukan. Gua bilang ini kita udah jatuh dalam dosa, kita berdosa, penginjilan harusnya menjadi kegiatan yang sakral gitu kan. Terus dia bilang, gua lupa ayat apa, yang jelas intinya gini, ada kalanya manusia dan iblis terus dicampakkan ke dalam dosa gitu. Tapi yang penting katanya jiwanya, apalah jiwanya tuh kayak yang penting Sudah tertebus gitu ya. ya lah gitulah mungkin lah. Yang penting jiwanya diselamatkan itu nggak? Ini mari serahkan tubuh kemanusiaan kepada iblis agar roh bisa diselamatkan. Itu Nah yang itu Bang. Oh, 1 Korintus itu tahu gua itu. Tahu gua itu. Jadi dia pakai ayat itu, walaupun konteksnya gua nggak tahu itu kan tafsiran dia kan. Dia menentang Kristen arus utama mungkin. Wah, harus utama anjir. Oh, itu dia bawa dalil Bible itu untuk melancarkan niat birahinya sama lu gitu maksudnya. Ya kan gua waktu itu nangis, gua mau pulang gitu, gua udah gak mau lagi, tapi dia pakai itu ya gimana ya? Ya udah main lagi gitu kan, apalagi. Ya udah. Karena dia pakai itu, lu main lagi. Tunggu kok tiba-tiba ada nangis ini gua nggak paham. Lu nangis kenapa? Ya gua ngerasa berdosa lah bro. Setelah melakukan lu merasa nangis. Iya. Lu apa rapat pahanya terus begini. Entar. Lu merasa berdosanya karena lu tahu dia nenek-nenek atau apa? Dua-duanya. Gua takut Tuhan gak ngeberkati hidup gua dulu kan ya. Cen, Lu kasihan banget. lu Kasihan bagusnya banget. Cen, ya mulai sekarang lu kumpul dengan circle kita aja gitu. Jangan kemana-mana lu di sini Bang Kores, Bang Kata Bible. Jadi biar Cuk, ini gua nggak lu disebutin dengan nggak play dikejar. emang ini orang. Gua nggak disebutin tuh, Cuk. Bang Oh, Andi, parah, Bang Andri, Bang Andrian, ada mentor gua diabaikan anjir. Kik ini Tante Mika, kik. Mama gak masalah maksudnya lu mau dibongkar apa ya. Bukan Cen, gua tanya ya. Ini lu nyadar nggak kalau seusia lu ini masih banyak kali perempuan yang seusia lu yang mau sama lu nyadar nggak? Nyadar gua. Masih banyak wanita cantik yang mau sama lu nyadar nggak? Nyadar gua Bang. Terus ngapain milih yang gitu? Gua nggak milih. Dipilih. Iya dipilih. Terjebak, gua nggak milih, gua dijebak gua. Tapi korban dia ini asli korban banget anjir. Korban gue serius. Gimana ya Bang ya? Ini korban Kenapa agama, kita ninggalin pelecehan dia, dan lain-lain gitu. Tapi anjing lu kali punya nah. bukti pemaksaan ya, Cen ya? Lu punya bukti pemaksaan ya?
Punya dong, tadi ditunjukin semua WhatsApp-WhatsAppnya itu WA-WA-nya kan. Iya, punya kan bukti pemaksaan kan, Chen? Ada. Oh ya udah, lu jangan sampai hilang, Chen. Tapi Simpan gini, Chen, sewaktu-waktu kalau memang atau butuh tuh. simpan lu kirim ke gue. kenapa gua tuh susah ninggalinnya tuh karena dia selalu jual-jual kesedihan. Gua mau mati, gua mau ini, mau ono gitu kan. Oh, Mati aja lah. Umur gua udah agak lama gitu. Dan pikir Kenapa lu nggak jawab? Ya udah lu mati aja meninggal aja udah tua juga. nggak bisa. itu dalam hati aja bang jawaban gua. Di dalam hatinya si Chen ini jadi kesimpulannya ini orangnya tuh berhati lembut gitu ya, Chen ya. Jadi kalau denger dia itu masuk rumah sakit itu takut, terus lu nyusulin ke rumah sakit gitu, pernah nggak? Takutnya mah gua takut terseret aja. Misalkan dia mati, terus ntar gua jadi ikut ribet karena gua yang sering kubur. Parah. Enggak, itu enggak masuk ke situ kok. Kalau lu itu jatuhnya dia yang memperalat lu dengan pengancaman gitu kan. Iya betul. Lu nggak kena itu. Nggak kena. Iya, gua takutnya gitu aja sih. Tapi gini, Chen, tapi lu ikhlas nggak dengan pertanyaan gue, Chen, barusan? Ikhlas. Karena Ya, memang nggak ada keterpaksaan ya, Chen ya. Nggak, kita klarifikasi dulu. Nggak Nggak ada keterpaksaan bahwa si Chen menjawab pertanyaan saya, betul ya, Chen ya? Klarifikasi dulu, Chen. Yoi. Nah, oke ya, Aki Kores ya, udah denger ya. Jadi teman-teman, saya di sini sebagai seorang saya sendiri, ternyata dia ikhlas untuk saya tanyain dan dia menjawab. Sebelum dia menjawab, bahkan saya udah kasih tahu kalau lu jawab ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Nangis Chen loh. Habis melakukan itu nangis Cen, kamu disantet itu, Cen. Jangan ngomong gitu. Hei, ngomong gitu, Kan nggak ya? boleh. Nggak boleh ya? Itu sulit itu buktiinnya. Chen, terakhir Chen. Oh iya. Terakhir aja. Ya oke. Ya. Apakah A pakai balon, B tidak pakai balon? Enggak. Ya salam. Aduh, Hah? Apa, boy? Apa sih nggak ngerti ini Riva ini khusus orang dewasa. Enggak pakai. Bang, Aduh, anak bunda kenapa, anak bunda? Enggak apa-apa, Bun. Tapi tenang Chen, abis dari sini lu banyak dikejar sama cewek-cewek cantik. Yakin, lu jujur, lu polos, lu baik orangnya. Ya betul. Ini gue promosiin Chen. Ini gue promosiin ya teman-teman di bawah yang berusia sekitar tapi 20-an. cek Chen penyakit ini dulu, Chen. usia 20-an ya. Nanti lu kena Sebentar penyakit dulu. lo, Chen. Tar dulu teman-teman. Ya kan, si Chen ini adalah laki-laki hebat. Dia mampu bertarung dengan segala keribetan yang dialaminya dia sendiri sehingga dia sekarang bebas dari itu. Nah, teman-teman di bawah yang berusia 20-an yang merasa cantik ya, yang merasa Islam, silakan kalau ingin menemani Chen dalam kehidupannya, mungkin ingin seumur hidup, silakan DM beliau, perkenalkan diri dengan baik dan dengan cara yang betul sesuai dengan syariat Islam. Jangan datang ke rumahnya dulu kalau nggak ada persetujuan dari orang tuamu, ya, begitu. Udah lanjut. Aku mau tanya Chen, aku dapat kabar berita juga. Ya, ini maaf agak menyurus ke keluarga. Orang tua kerja di pesantren atau pemilik pesantren atau gimana? Aku dapat info seperti itu. Kerja aja, Bang. Kerja di pesantren. Oh, iya, bukan pemilik. Oh, sebagai guru ya. Guru juga bukan. Inilah. Oke. I know. Oke. You know lah. kenapa Jadi- sampai lu pada akhirnya gini izinnya? Boleh nggak gua tanya jawab nih, gua podcast sama dia nih. Ya. Boleh dong, masa nggak boleh sih? Iya. Ini Open kan cam. Hanya gua green ini cuma dipakai ngupil doang layar gua. Iya. Bal, open cam bal. Oke, wait, bentar. Apa yang pada akhirnya ngebuat lu kayaknya gua harus jadi Kristen gitu? Ada unsur paksaan gak sih dari mereka gitu? Nggak ada, itu memang guanya sendiri, Bang. Apa yang membuat lu pada akhirnya berpikir kalau lu harus murtad dan menjadi seorang Kristen sampai lu rela ikut dia penginjilan, dan setelah lu penginjilan lu malah yang tadinya lu berpikir bahwa Yesus itu Tuhan yang benar, Kristen ajaran yang benar, tapi pada akhirnya lu malah berzina dengan dia gitu. Ya itu makanya gua kaget lah. Terus kenapa gua waktu itu meragukan Islam, ya gua udah cerita juga di bawah Doni bahwa gua pada saat itu melihat Islam tuh dari orang-orangnya.
orang-orang Ya nggak kayak gitulah, itu kan oknum. Kayak gua ngebunuh orang dalam Islam kan dilarang ngebunuh. Tapi kalau gini. Kalau gua mau apapun itu, waduh ini kena lagi anjir 2 kali lah. Gak usah aman-aman itu, nggak diapa-apain. Kasih moderator lagi koles aku. Moderator dulu. Nggak akan diapa-apain itu. Moderator. Oke, Mas. jadi yang ngebuat lu murtad tuh pada akhirnya ketika lu melihat oknum-oknum Islam ini ya, pelaku-pelaku agama inilah ya. Iya, Pak. Kayaknya mungkin melihat bagaimana orang Islam berperilaku dan lu anggap ini ajaran Islam seperti itu gitu ya. Ya, Sampai akhirnya lu memutuskan untuk murtad. Yang buat lu kembali lagi apa sih pada akhirnya? yang ngebuat gua kembali lagi, pertama ujiannya berat banget, apa maksudnya teguran dari Allahnya berat banget gitu. Contoh. Yaitu kehadiran si Lina itu. Gua mau minta Jadi tolong. menurut lu itu ujian anjing? Hah? Menurut lu kehadiran Lina Wijaya dalam hidup lu itu sebuah ujian? Ujian Iyalah ujian itu. Ada. Cejen tuh gini ya, nah dia lagi lihat ke pelafon tuh, anjir perjaka gua anjir cuma sekali. Itu first time pertama kali lu ngelakuin itu emang sama dia? Oh belum tahu deh. ya, Hah? ya pertama kali gua. Pertama kali ini nggak ada unsur paksaan, lu boleh jawab, lu boleh enggak, lu boleh nggak ada maksa ya kita kan nggak apa-apa kan? Jawab aja, nggak apa-apa, santai. Iya maksud gua nggak apa-apa kan, gua nanya kayak gini kan? Boleh. Lu nggak merasa di gua pojokin, gua paksa enggak kan? Nggak ada, santai aja bang. Anjing lah Lina, gue cuma bisa bilang gitu aja sama dia, lu korban lah Pak, bego itu orang tua anjing nenek-nenek tolong. 54 tahun goblok lah. Buktinya ada nggak? Lu buktikan masih nyimpan sampai sekarang. Kesel nggak sih kalau lu ingat-ingat kejadian itu kayak bangsat, gue udah dimurtadin. Gue udah sempat murtad, gini kan jadi murtadin nih. Gue mau jadi murtadin, terus gue dipakai sama nenek-nenek, gue sampai keluarga gue diteror, pribadi gue diteror. Ganggu kasih ngefek gak sih ke psikis lu kayak anjing merasa terintimidasi, terdiskriminasi gitu kayak? Kalau gua pribadi enggak. Kena nggak sih psikis lu gitu? Gua pribadi enggak, tapi kalau yang berhubungan dengan keluarga, yang rewel ini sebenarnya keluarga bang. Oh keluarga lu nekan lu terus ya? Viti gua, kenapa gua bikin? Awalnya gua nggak ada mau bahasan apapun tentang dia. Dia mau ngomong apa di luar, gua bodo amat. Ya, dia mau nyerang pribadi gua, mau fitnah gua apapun, gua bodo amat. Tapi ada pihak Oke. keluarga yang nggak terima. Ya, ada yang pihak keluarga yang nggak terima, dia nelpon gua rewel. Ya mau gak mau, gua dipertanyakan mana bela unjuk bela lu sama keluarga lu gitu, sama bokap lu. Loh kenapa lu dipertanyakan harus membela memangnya? Karena yang diserang kan bokap gua, dia nyerang mental gua nggak kena ya. Dia Si Lina ini nyerang keluarga lu dengan cara apa? ya ngata-ngatain bokap gua atau apa gitu. Ngata-ngatain maksudnya contoh nih ngata-ngatain ini kayak gimana kayak lu? Dia menghina Gua profesi, Bang, bikin gua habisin lu. bokap gua Oh, pribadi finansial lah ya dihina-hina gitu ya. pribadi. Oke, pribadi. Kalau Lina, ini anjing. gua mau dihina juga gak masalah gua. Kalau lu udah kebal lah ya, udah colok juga apalagi anjir. Cen, Aman, santai keluarga Cen. ini lah anjing bener. Oi, mohon maaf Bang Iqbal, dikit ya. Ya silakan. Afwan. Cen. Lanjut. A di dalam, B di luar. dalam. Dalam lah anjing, gak ada urusan. Persen gua nggak bisa Apa, lama boy? ya. Gua gak bisa lama Apa? lagi ini. Hah? Ini 6% baterai gua. Apa di dalam apa? Sambil dicas Cen. Apa sih Ah, Uni saja. Riva ini? Ah, Apa sih Uni Riva ini? Apa oh, sih? apa dicas? Oh, dicas. Oh. Dicas di HP. dalam, maksudnya dicas di dalam. Udahlah kalau itu kan itu terlalu dalam banget lah ya. Itu yang penting kita udah tahu kalau dia mengakui apa yang dia perbuat dengan Lina dan posisi itu juga pada saat itu kondisinya Chen ini seperti dihipnotis lah ya. Gini. Gua mau ngomong nih sebelum gua turun. Nah coba lu apa yang mau lu sampaikan coba silakan. Dulu waktu awal-awal kejadian gua podcast di Kodondi dan gua naik room dan sebagainya sampai gua masih ketemu dia buat klarifikasi kejadian itu. Oke. Gua pada saat itu masih ngelindungin dia karena dia masih ketakutan dan gua masih percaya gitu dengan ucapan-ucapan Dia ketakutan, dia ketakutan apa yang ditakutin? Image-nya dia jelek gitu sebagai seorang penginjil. Iya, dia takut itu. Makanya gua masih Oke. bela-bela dia, kan gua bilang dia orang Oke. baik, orang apa, dan gua Oke. masih percaya. Gua pada saat itu Oke. masih percaya kalau dia orang baik gitu dan dia benar ucapannya tentang penyakitnya itu. Jadi gua pikir ya mau gimana, dia orang udah mau koit, ya udah gitu. Gak apa-apa lah. Biar gua yang dihujat sama orang gitu kan.
Oke. Oke, Gitu. Iya, Tapi iya. makin kesini gue mikir anjir nih orang makin berulah aja gitu bikin akun pakai nama Ternyata nggak gua. mati-mati kan? Nggak mati-mati gitu. Oh iya, ya kan? mati-mati. Nggak Chen, pertanyaan mati-mati. terakhir, Chen. Berarti gue dibohongin. Ya udah makanya gue sekarang gue ngungkapin apa yang bisa gue bongkar ke publik ya gitu. Oke. Ya udah. Nice sih, gue apresiasi banget, gue luar biasa sih. Lanjut. Sorry Bang. buat teman-teman yang Pertanyaan belum- terakhir aja, Chen, apakah dia pernah menyinggung nama pada saat bersama lu, pernah nggak dia menyinggung atau membicarakan nama Ardiansa, Bang Suma, Bang Iqbal, Unidiva atau Kores atau siapa, pernah nggak? Bang Juma mau Riva pernah disinggung sama dia. Oh, oke. Unidiva, selamat datang di kebenaran. Udah gitu aja. Lanjut, Bang Iqbal. Mohon maaf Dia ya. bawa dalil Quran Dibilangin ini yang apa? gitu. Dari Chen. sebelum turun Chen, tetap semangat. Ya, kami di belakangmu. Merdeka. Wait, pertanyaan terakhir. Sebentar. Terakhir lu komunikasi sama dia dan terakhir dia menghubungi lu tuh kapan? Gua belum. Apakah masih sampai hari ini? Wait. Apakah masih sampai hari ini dia dihubungin tuh kayak gimana? Sampai hari ini masih dihubungi Bang, tapi di nomor gua yang satu lagi. Sampai hari ini masih hubungin? Akun buat yang itu akun Dia nomor ngubungin, iya dia ngubungin lu itu dalam bentuk upaya mendekati lu lagi kah? Nggak tahu, Atau dia ngubunginnya mengancam cuma kah? ngechat ngirim video apa kayak tempat-tempat bagus gitu. Mungkin dia pikir gua mau jalan-jalan kali. Gua ogah jalan-jalan ke tempat manapun, bahkan kalau misalkan di surga ada dia, ogah gua datang ke surga. Wah anjir, parah. Aduh, ini udah tertekan ini mentalnya nih. Iyalah, iya Bahaya cowok nih. ini kena mental anjir, ini udah kena mental nih anjing Lina, parah lu nenek-nenek, goblok. Coba gantian dong, ini juga penasaran sama Cecek ngobrol bentar. Lanjut. 5% lagi ya ini. Chen, lu nggak trauma kan sama perempuan kan, Chen? Oh, enggak kok, aman. Nah gini Chen, pertanyaan unik. Udah terjadi hal seperti ini nih kan, ini kan hal yang kalau boleh dibilang ini aib buat lu sebenarnya. Di dalam Islam itu kan ketika Allah sudah tutupi aib kita kan harus tutup, tidak boleh keluarkan lagi ke depan ya. Saran Uni nih, ke depan nggak usah lagi lu membahas tentang apa yang pernah lu lakukan itu kesalahan. Ini nasihat juga. Yang kedua adalah gini Chen, takut sama Allah itu diaktualisasikan dengan memperbaiki akhlak gitu loh. Jangankan kalian yang murtad atau mu'alaf yang udah lahir dari muslim aja tuh tetap harus memperbaiki akhlak. Nah jadi Uni saran sama kamu, pertama jangan lagi sering mengulangi mengungkapkan aib itu, karena Allah juga tidak akan suka gitu loh. Tapi karena ini si Lina Wijaya ini, kenapa Uni hari ini berkontribusi ada di sini? Ini paling gak suka sebenarnya bahas yang kayak gini-gini, cuman si Lina itu ada video dia bilang surah An-Nisa ayat 34 itu ayat prostitusi. Nah, Uni publish ini ke publik supaya orang tahu orang yang menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Allah itu ternyata adalah seorang pesundal gereja dan kamu menjadi saksinya gitu loh. Nah, jadi wanita ini mulutnya mulut sampah. Ya kalau kalian perbuatan buruk dia yang dilakukan itu bagi Uni nggak masalah karena itu urusan dia sendiri. Tapi karena dia menghina Rasulullah, menghina agama Allah, maka perempuan ini layak untuk diginiin gitu loh. Ya tapi buat lo ke depan nggak perlu lagi cita-citain gitu. Jaga diri lu baik-baik. Lihat perempuan yang deketin lu gitu loh. Ya kasihan orang tua lu, mereka yang nanti malu, nanti lu punya anak ditonton terus ini. Ya. Betul, kasihan lihat perempuan yang deketin lu. Unidiva siap-siap, lanjut. Makasih ya. Ih, gua nggak suka berondong, gua suka Enggak, aku lu nggak ngomong suka Chen, aku lu ngomong Unidiva siap-siap. Ini cuman bagian dari counter attack aja atas apa yang dia. Iya, ini ngerti kan? Belaan diri Dia speak up nggak sih? Ini sudah. Enggak, dia lu kan speak up nih di media sosial, bahkan di TikTok pribadi, bahkan lu berani datang ke sini buat ngejelasin apa yang terjadi. Dia speak up kayak gini juga nggak sih? Dia menyampaikan juga nggak sih? Semalam Nggak tahu, di Bang. Gua live, nggak pernah dia Lina. semalam di live Lina, dia mengatakan apa yang dibuat oleh Chen itu AI semuanya. Maksudnya? AI, video, editan. Semalam dia live. Wah, Lina Wijaya kalau di bawah lu anjing, sumpah sampah lu anjing udah merkosa Jadi anak nggak orang. apa-apa goblok. Uni, tetap nggak apa-apa. Biar pembelaan buat Chen. Jadi Kesel biar gua, anjing. Chen ini Kayak gitu. pembelaan nggak apa-apa.
Gak apa-apa. Kasihan Ya, banget Cen ya, masa mudamu sia-sia banget ya. Diperjakain sama nenek-nenek, kasihan banget lu ya, Dek. Tapi gini Uni Rifa, udahlah ini kan Maka dapat Chen ini kan apa namanya kan mentalnya kan lagi diuji gitu kan. Jadi jangan Iya. kita nggak usah. Udah lewat. Ini dia saatnya perlawanan. Jadi saatnya gini Chen, lu saatnya udah sholat tobat belum Dek? udah. Nah, Ini kejadiannya udah lama ini loh. Udah lama gua gua ya malam-malam maksudnya langsung wudu. udah sholat tobat kan? Udah. Udah mandi juga kan Dek? Udah. Oh ya udah alhamdulillah kalau gitu diperbaiki ke Tapi depannya. Cen, Ya, kamu nggak doain. cukup cuman Ya, mandi junub aja belum Cen. selesai. Kamu harus pakai tanah. 7 kali pakai tanah, Dek. Bukan anjing itu, bukan anjing. Hehe, bukan. Ya aku doain semoga kedepannya Dek Chen ini bisa dapat pekerjaan yang layak dan juga dapat Amin. apa namanya dapat wanita yang notabene wanita tersebut mau menjadi istri yang sah, istri yang baik, istri yang solihah buat masa depannya Chen dan keluarga gitu ya. Dek, ya? Amin. Amin. Tak doain Dek. Mantap. Nah ya, sekarang kita baru ke apa? Di balik tertawanya Kores melihat sebuah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Hati-hati Dek. Semangat, Cen. Mantap. Nah ini gua beritahukan dulu ibroh yang bisa kita ambil Ikhwan. Kalian tuh harus ngerti ya, di balik kita santai ngobrol-ngobrol begini ada sesuatu yang besar yang harus kalian mengerti. Ya ini gua ulur waktu karena gua bingung mau bikin dua gede gimana. Oh ini. Cut. Nah, perhatikan case Chen ini seorang muslim ya, membuktikan bahwa kalau nggak perut ya di bawah perut. Kejadian tuh kan, kejadian tuh beres dia murtad, nah prot tuh kan. Dan Chen itu dia bukan pelaku aktif, bukan, dia korban di sini. Seperti yang dia ceritakan, yang punya inisiatif dan selalu begitu-begitu nenek-nenek sebelah kan gitu. Dan alhamdulillah karena bentuknya begitu, mungkin itu ujian dari Allah. Bener kata Chen ini ujian dari Allah supaya lu mikir. Kalau misalnya lu murtad, kelakuannya bakal seperti itu. Ini gua kasih yang jelek, Ikhwan. Bayangkan sama kalian, berapa banyak muslim yang murtad gara-gara hal beginian, ceweknya tapi bentuknya nggak kayak musuh Batman. Hah? Bayangkan. Coba. Untung bentuknya begitu, Bre. Masih bisa balik lagi cepet gitu kan, karena nggak terikat sama godaan-godaan dunia. Tapi kalau bentuknya anjir, bentuknya macam apa tuh yang di Joker Avenger? anjing, itu Joker. Bangke lah Joker anjing. Misalnya bentuknya macam yang di Avenger itu, siapa, Black Widow. Makin susah, Bre. Makin susah. Chen aja buat lepas itu 3 bulan. Apa kabar yang bentukannya kayak apa yang lebih manusiawi kayak gitu kan? Lebih susah lagi gitu. Makanya kuatin tauhid gitu, kuatin tauhid. Tauhid dulu kuatin kepada anak-anak kalian, wahai kaum muslimin. Gitu, baru belajar akhlak. Tauhid kalian nggak kuat, ini kalau belajar ilmu akhlak kalian bakal nggak enakan sama kafir. Kafir yang suka ngasih mie instan, kafir yang suka ngasih kerang bulu. Untung ini kerang bulunya budug. Coba bagusan dikit bentuknya, susah itu anjir. Gitu ya, itu pelajarannya, Bre. Itu pelajarannya. Kores, pas waktu di Bandung ingat nggak? Dia kan pernah datengin kita waktu itu, ingat nggak? Uni Rifa ingat juga nggak? Coba aku tanya Uni Rifa ada nggak dia itu 160 cm? Ada nggak nih? Ada nggak 160? Hei, nih, gak denger dia cuk. Itu AI itu. Hei Uni, nggak soalnya pas waktu ada nggak 160 cm? Dia tuh di sini aku kan ada foto kan, dia di bawah aku pendek, dia buntu. Uni Rifa berapa? Aku 159. Oh berarti 140 anjir. Lebih. Dia tuh di Anjir. 140 nggak boleh naik jet coaster di Dufan. Syukur caci anjing. aku ceritain dulu nih, aku ceritain nih. Waktu itu kan Bang Juma masih tidur, semuanya pada tidur. Aku udah bangun sama Bunda Rozi sama Pak Bunda Angon. Terus aku lihat kayak landak. Aku pikir landak apa babi hutan ya. Aku bilang kan mana ya, kok melinding gitu kan, melinding. Ih, aku serius, aku aja kaget kok gelinding ya, ini orang apa tuyul. Aku liatin dari jauh kan.
Aku mah cebol tapi nggak cebol-cebol. Ya aku, dia kan pakai masker kan. Mm-mm. Dia jalan